Green Harmony House, hunian modern berstandar lingkungan. Green Harmony House adalah sebuah konsep hunian masa depan yang dirancang untuk menghadirkan kualitas hidup terbaik dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan mengusung tema Eco Living Modern, rumah ini memadukan keindahan arsitektur minimalis dengan prinsip-prinsip berkelanjutan yang kuat, menjadikannya pilihan ideal bagi keluarga yang ingin tinggal di ruang yang sehat, nyaman, dan berwawasan ekologis. Desainnya mengintegrasikan ruang hijau dan teknologi hemat energi pada setiap sudut rumah. Setiap ruang dirancang untuk memaksimalkan pencahayaan alami sepanjang hari, serta menghadirkan sirkulasi udara silang yang optimal, menciptakan suasana alami yang sejuk tanpa bergantungan pada pendingin ruangan. Tidak hanya itu, 30% dari luas tanah dialokasikan sebagai ruang terbuka hijau, yang berfungsi memperbaiki kualitas udara, memberikan area relaksasi, serta menghadirkan pengalaman tinggal yang lebih tenang dan dekat dengan alam. Material dan teknologi yang digunakan dipilih secara cermat untuk mendukung efisiensi energi dan pengurangan jejak karbon, mulai dari penggunaan bukaan besar yang ramah cahaya hingga penerapan fitur-fitur ramah lingkungan lainnya. Seluruh pendekatan desain ini menjadikan Green Harmony House sebagai hunian yang tidak hanya indah dipandang, tapi juga mendorong gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Nah, selanjutnya yaitu penerapan kriteria Greenship Homes pada aspek appropriate site development. Implementasi ini mencakup pemenuhan ruang terbuka hijau, penggunaan vegetasi dari nursery lokal, pengelolaan air hujan, hingga penyediaan prasarana, utilitas, dan fasilitas umum di sekitar lokasi, yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, selanjutnya yaitu penerapan kriteria energi efisiensi and conservation pada hunian untuk mencapai bangunan yang hemat energi dan ramah lingkungan sesuai standar Greenship Homes. Selanjutnya, implementasi kriteria water conservation. Untuk konservasi air diterapkan pada hunian ini, mencakup pengelolaan sumber air, efisiensi penggunaan, pemanfaatan kembali air, hingga sistem pengolahan limbah cair rumah tangga. Baik, selanjutnya implementasi kriteria untuk indoor health and comfort. Selanjutnya merupakan implementasi kriteria material resource and cycle. Oke, last but not least, implementasi kriteria Greenship Homes pada aspek building environment management. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai analisis strukturnya, di mana tentunya material yang kita gunakan perlu didesain, di mana untuk mutu beton kami menggunakan K360 atau FC Aksen 30 MPa dengan mutu baja BJTS 420 dan BJTP 280 dengan FY dan FU sebesar 420 dan 525 MPa masing-masing. Dengan berat jenis beton bertulangnya kami menggunakan yang 24.000 kg per meter kubik. Selanjutnya, terkait analisis struktur tadi itu, kita membuat elemen-elemennya menjadi beberapa jenis nih. Ada yang untuk balok, yaitu ada B1 dan B2 untuk balok induk dan balok anak, di mana B1 ini sebagai balok induk dengan dimensi 250 x 450 dengan kriteria tulangannya dan sengkangnya seperti pada layar. Lalu untuk B2 juga sama, namun dimensinya 250 x 350. Sama juga dua kolom dibagi menjadi dua juga, ada K1 dan K2. Kalau K1 dimensinya 300 x 400, kalau K2 300 x 300 nih. Nah, sedangkan kalau untuk plat, untuk lantai 1 dan lantai 2, itu dua-duanya sama-sama ketebalannya 120 mm. Selanjutnya kita membahas mengenai rancangan anggaran biaya atau rencana biaya ya untuk pekerjaan pembangunan rumah yang kami usung ini, di mana dibagi jadi 3 tahapan pekerjaan atau uraian ya. Terkait pekerjaan persiapan, lalu ada pembangunan lantai 1 dan lantai 2. Nah, untuk pembangunan tiap lantai juga dibagi lagi menjadi beberapa uraian, baik itu untuk strukturnya, baik untuk arsitekturnya, dan persiapan instalasi MEP dan sejenisnya. Didapatkan pula biaya bersih sebesar sekian dan biaya totalnya sesuai dengan pada layar juga. Selanjutnya kita bisa membahas mengenai scheduling dan kurva S-nya, di mana dari uraian pekerjaan yang tadi kami bahas di RAB itu bisa kita pecahkan menjadi beberapa waktu timeline, di mana di sini kita mendapatkan lah bobot-bobot dari pekerjaannya sehingga dapat dibuatkan kurva S-nya, di mana kami merancang pembangunan ini kurang lebih 6 bulan lah ya, biar secara progres rumahnya juga bisa bagus dan tidak ada celah dari segi kualitasnya. Didapatkan juga kurva S-nya dan gambaran untuk schedulingnya seperti pada gambar berikut. Baik, berikutnya pada slide ini kami menampilkan gambar 3D dari rumah yang kami rancang dengan fokus pada optimalisasi pencahayaan alami. Bisa dilihat adanya zona pencahayaan pada ruang makan, kamar anak, dan ruang keluarga
Nah, pendapatan ini dirancang untuk memaksimalkan paparan sinar matahari selama siang hari sehingga dapat mengurangi kebutuhan listrik dan untuk penerangan. Nah, pendekatan ini merupakan implementasi dari kriteria Green Safe Homes pada kategori energi efisiensi dan conservation, khususnya pada aspek pemanfaatan pencahayaan alami serta pengurangan konsumsi energi harian dengan memfungsikan cahaya matahari sebagai sumber penerangan utama. Nah, rumah ini menjadi lebih hemat energi dan mendukung gaya hidup eco-living. Nah, untuk slide berikutnya, kami memperlihatkan beberapa elemen teknis yang mendukung kenyamanan dan efisiensi energi, seperti ventilasi pada ruang utama dan kamar memastikan sirkulasi udara yang baik sehingga mengurangi ketergantungan pada pendingin ruangan. Nah, hal ini juga sejalan dengan kriteria Green Safe Homes pada kategori Indoor Health and Comfort atau IHC yang menekankan pentingnya kualitas udara dalam ruangan. Nah, selain itu, pada bagian luar rumah terdapat sistem pengolahan limpasan air hujan yang diarahkan ke penampungan air hujan. Nah, sistem ini memaksimalkan pemanan air hujan yang kemudian dapat digunakan kembali untuk kebutuhan non-potable seperti menyiram tanaman atau mencuci area luar. Nah, fitur ini memenuhi kategori Water Conservation atau WAC pada kriteria Green Safe Homes melalui efisiensi penggunaan air serta pengelolaan air hujan yang berkelanjutan. Oke, baik. Pada slide berikutnya terlihat sistem septic tank dan saluran drainase yang dirancang untuk memastikan sanitasi yang aman dan ramah lingkungan. Nah, sistem septic tank ini dibuat dengan prinsip pemrosesan limbah yang minim pencemaran. Sementara saluran drainase dirancang agar mampu mengalirkan air dengan baik dan mencegah risiko genangan. Desain ini mendukung kriteria Green Safe Homes pada kategori Appropriate Site Development atau ASD dan Environmental Management atau IM. Nah, khususnya terkait pengelolaan air limbah rumah tangga serta pencegahan dampak lingkungan yang negatif. Nah, dengan sistem sanitasi dan drainase ini, rumah menjadi lebih sehat, aman, dan selaras dengan prinsip keberlanjutan. Green Harmony House, hunian masa kini yang menyatu dengan alam, hemat energi, dan memenuhi standar lingkungan berkelas nasional, tempat terbaik untuk hidup lebih harmonis dan berkelanjutan.